Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah siap semangat untuk materi baru? Siap, Bu. Insya Allah Siap ya. Oke. Eh, Nilai UTS sudah bisa lihat? sudah Ibu. Udah ya. Gimana hasilnya? Syok Bu. Shock. Shock. Kenapa shock? Kan kalian bisa memprediksi ya dengan persiapan saya yang seperti ini. Kira-kira bisa dapat nilai apa nih? Apa yang tidak terduga kira-kira? Kalau susahnya di mana memang? Susahnya di apa? Eh, gak apa-apa, jujur aja. Kalau apa tidak susah? Ya, kira-kira teman-teman mau ada remedial atau sudah pasrah dengan nilai seperti itu? Remedial boleh, Bu. Remedial, kalau remedial, silahkan nanti teman-teman kerjakan dulu ya, kerjakan lagi. Tapi kalau tidak mau ada remedial, kita akan bahas persoalnya hari ini gitu. Kalau mau ada remedial, saya kasih kesempatan sekali lagi lah mengerjakan dengan soal yang sama. Boleh, Bu, remedial dulu, Bu. Jadi Ya, remedialnya sekarang, Bu. ya setelah kelas ini nanti langsung dikerjakan lagi ya. Ya, Bu. Oke, jadi siapa tahu sekarang lebih cerah lah, lebih cerah lah ya, lebih cerah bisa menganalisis soalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak remedial, rencananya hari ini mau bahas persoalnya gitu. Tapi dicoba dulu ya, coba dulu untuk memperbaiki dengan pikiran yang lebih tenang, insya Allah sekarang. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi 9 ya. Kita lanjut dulu ke materi 9, setelah itu nanti dikerjakan lagi UTS-nya. Uploadnya di ini aja di komen yang pas ketika UTS di litera ya, bisa ya, di komentar ya, diskusi, upload Bisa, di Bu. diskusi ya, uploadnya di diskusinya aja ya. Teman-teman, kita masuk ke materi ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya, mengisi presensi di litera, baik yang MBKM ataupun yang tidak nih, harus mengisi presensi. Lalu mengisi konfirmasi kehadiran dosen pada litera dan konfirmasi ketidakhadiran juga pada di litera. Oke, nanti diharapkan kita ada interaksi ya, interaksi. Jadi kita diskusi di sini. Jangan takut salah, namanya juga belajar ya, kita diskusi. Jadi dibiasakan diskusi dengan orang lain, diskusi ya. Jangan jangan sampai kita termasuk yang malu-malu lah mengeluarkan pendapat gitu ya, atau bertanya.
Jadi nanti kalian bisa terbiasa dengan itu. Oke, ya. Dipersiapkan ya, nanti diharapkan teman-teman pertama memang menyimak terlebih dahulu ya, menyimak terus sambil diperhatikan nih, perhatikan, dan nantinya kalau sudah paham insya Allah akan bisa mengamalkannya ya, dan juga menyebarkannya. Oke, sebelum dimulai sudah disiapkan alat-alat amunisinya ya, siapkan mentalnya, siapkan alat tulisnya, dan terutama di kesiapan mental sih teman-teman harus menerima dulu, harus mau menerima materi apapun yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anggaplah kita juga startnya sama ya, jadi nanti insya Allah akan lebih mudah masuknya materinya. Tapi kalau ada yang tidak dimengerti ya bisa kita diskusi juga langsung ya, atau di sesi diskusi nanti. Ya, silakan dipimpin doa dulu untuk kemudahan, diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pertemuan sekarang, alangkah baiknya kita berdoa pelajaran kita menuntut ilmu demi mempermudah kita mendapatkan ilmu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kang Fikri ya atas pimpin doanya. Semoga kita dimudahkan ya dalam menyerap ilmu dan juga dalam saya menyampaikan informasinya. Ya, teman-teman, saya selalu mengingatkan kalau sebelum mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya teman-teman menyimak dulu ya link video yang sudah ada di Litera. Jadi nanti ada yang tidak pahamnya, kita bisa diskusi lebih dalam ketika perkuliahan seperti ini, di kelas maupun pas daring ya. Di pertemuan ke-9 materinya tentang perhitungan dan pengujian hipotesis C kuadrat ya. Kalau kemarin pengujian hipotesis yang rata-rata, proporsi, varians, dan lebih dari satu populasi, sekarang kita ke C square atau C kuadrat. C kuadrat ini nantinya teman-teman diharapkan kita akan belajar tentang uji hipotesis tabel ya, tabel satu arah. Jadi ada menguji proporsi data multinom, menguji kesamaan rata-rata Poisson ya, dan juga ada menguji hipotesis yang tabel dua arah, ada satu arah dan dua arah ya. Kalau yang dua arah ini kontingensi baris dan kolom, juga kontingensi 2x2 tabelnya. Nanti jangan dulu bingung di sini ya, asal teman-teman tahu saja materi ini gitu. Ya, kita akan belajar tentang ini. Nanti penjelasannya akan lebih dalam lagi selanjutnya. Oke, jadi harapannya nanti teman-teman bisa lah membedakan tabel satu arah dan tabel untuk dua arah ya, untuk uji C kuadrat. Nah, C kuadrat ini berhubungannya dengan probabilitas ya, probabilitas. Jadi benar secara teoritis, belum tentu dalam prakteknya itu hasilnya akan sesuai dengan teoritis. Jadi ada teori probabilitas. Walaupun kita punya teori misalkan ya, ada teori A. Tapi ternyata ketika kita mencobanya atau menganalisisnya, kita lakukan penelitian, belum tentu hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan teorinya. Nah, makanya dibutuhkan berhubungan dengan probabilitas di sini. Kemungkinannya banyak faktor yang mempengaruhi hasil yang kita peroleh ya. Nah, ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih distribusi teoritis tadi ya. Teoritis itu atau ekspektasi atau harapan sesuai dengan distribusi yang empirisnya atau hasil penelitian kita, hasil observasi. Kalau ada realita atau observasi berarti hasil kita cari data ya, hasil kita penelitian. Tapi kalau ekspektasi atau harapan ya idealnya sih seperti apa gitu ya. Idealnya berarti seperti teori A mengacu pada teori 1 misalkan gitu. Jadi ada istilah di sini ekspektasi dan observasi. Kalau ekspektasi itu yang diharapkan dan observasi hasil penelitian kita.
Jadi kita ingin tahu gap-nya dari hasil teori dan juga hasil penelitian atau observasi. Itulah kenapa kita butuh C kuadrat ini ya. Dan juga untuk menilai penyimpangan ekspektasi dan realita tadi ya. Apakah bisa ditolerir atau tidak bisa, atau penyimpangannya terlalu jauh. Nah itu. Lalu menguji proporsi untuk data multinom, menguji kesamaan rata-rata distribusi Poisson juga pakai C kuadrat, dan juga menguji independen antara dua faktor ya. Jadi seberapa ada hubungannya antara faktor 1 dan faktor 2 dalam tabel kontingensi baris dan kolom. Nah, ini B itu baris dan K itu kolom. Jadi kita ilustrasikan dulu, misalkan kita ingin melempar, supaya mudah dulu ya. Kita ingin melempar sebuah dadu ya, sebuah dadu 6 sisi nih. Dadu kan ada 6 sisi ya. Maka berapa sih probabilitas masing-masing sisinya itu? Kira-kira peluangnya berapa? Peluang masing-masing sisi 1 muncul per itu 6, berapa? Bu. 1/6 ya. Nah, 1/6. Nah, jika sebuah dadu itu dilempar, maka probabilitas muncul di atas salah satu sisi dari 6 sisi adalah kan 1/6. Nah, misalkan kita lempar dadunya 60 kali nih. Satu dadu dilempar 60 kali. Dan berharap mendapatkan sebanyak 10 kali muncul tiap sisinya. Jadi sisi 1 munculnya 10 kali, 2 10 kali, 3 10 kali, dan seterusnya sampai dadu ke-6 ya, munculnya 10 kali dari 60 kali pelemparan itu. Atau misalkan kita melempar 60 dadu secara bersamaan. Beda ya, ada satu dadu dilempar 60 kali, ada juga 6 kita melempar 60 dadu secara bersamaan gitu, secara bersamaan, dan berharap mendapat masing-masing sisinya sebanyak 10 kali. Nah, tetapi hasil yang demikian ini sangat jarang kita peroleh kan. Probabilitasnya berapa sih untuk bisa muncul angka 1 10 kali dari 60 kali lemparan itu ya. Tidak bisa ideal, tapi berapa sih probabilitasnya kan kecil ya. Nah, oleh karena itu uji chi-square ini digunakan untuk melihat nih sejauh mana sih distribusi teoritisnya. Tadi ekspektasinya kan muncul 10 kali tiap sisi dadu. Itu yang disebut dengan distribusi teoritis atau ekspektasi. Apakah sesuai dengan distribusi empiris atau realitanya? Hasil kita melempar 60 kali dadu itu. Apakah sejauh mana penyimpangannya ya, dari gap itu. Jadi kita pakainya uji C kuadrat. Nah, apakah penyimpangan itu masih dalam batas yang bisa ditolerir atau tidak? Teorinya seperti itu ya. Jadi ada yang kita harapkan, ada yang hasil observasi kita sendiri. Kita akan ke perhitungan dan pengujiannya dulu ya. Nah, ini cara perhitungan dan pengujian hipotesis chi-square ini ada dua tadi ya. Ada yang tabel satu arah dan tabel dua arah. Nah, untuk satu arah multinom dan Poisson. Kalau yang dua arah ada kontingensi baris dikali kolom, ada juga kontingensi 2 kali 2. Kita pelajari ini. Sekarang kita bahas yang satu arah dulu nih, satu arah atau one way classification tabel. Nah, ini artinya tabel yang hanya memiliki satu baris, bisa bedakan baris dan kolom ya. Memiliki satu baris frekuensi yang diamati, berapapun ada jumlah kolomnya ya, berapapun jumlah kolomnya. Terus tabel yang hanya memiliki satu baris dan K kolom, atau tabel 1 kali K, K-nya berapapun tadi ya, berapapun kolomnya. Nah, ini digunakan untuk menguji proporsi multinom dan juga kesamaan rata-rata Poisson. Nanti sebenarnya ini ada praktikumnya, nanti teman-teman bisa praktikum. Harusnya ini di statistik 1, tapi karena kalian nggak ada praktikum, jadi kita praktikumnya di statistik 2 aja ya. Oke, untuk yang pertama tadi kan untuk yang satu arah ini ada dua ya, multinom dan rata-rata Poisson. Sekarang yang multinom dulu. Untuk proporsi, namanya juga proporsi. Proporsi data multinom itu ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi. Kondisi pertama itu mempunyai satu baris frekuensi observasi ya, satu baris frekuensi observasi dan
beberapa kolom kemungkinan peristiwa atau EI disebutnya di sini, atau EI ya. Terus kondisi duanya mempunyai satu baris frekuensi observasi dan hanya mempunyai 2 kolom kemungkinan peristiwa. Oke, untuk yang kondisi 1 mah beberapa kemungkinan kolom ya, beberapa, tapi kondisi 2 cuma ada 2 kolom. Jadi 1 baris dan 2 kolom gitu. Di 1 baris 2 kolom. Kolom 1, kolom 2 ini baris 1 seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah frekuensi observasi, nah OI ya, frekuensi observasi nih. Ini disebutnya dengan istilahnya OI. OI berbeda signifikan dari frekuensi yang diharapkan. Yang diharapkan itu EI. EI ya. Seperti halnya uji-uji hipotesis yang telah dipelajari dalam analisa Q-kuadrat juga kita harus merumuskan hipotesis H0 dan H1-nya. Nih yang kemarin banyak salah di merumuskan hipotesis, banyak salah ya kalian ya. Banyak yang bingung. Kita akan belajar yang kondisi 1 dulu ya, ada 1 baris dan juga beberapa kolom. Nah, ini jadi ada beberapa kemungkinan peristiwanya, Contohnya ini seperti ini ya. Jadi ini ada 1 baris frekuensi observasinya atau OI ya, atau OI. OI ini tergantung ada berapa sih kolomnya. Nah, terus yang beberapa kolomnya itu yang di atas yang ini. Ya. Ini ekspektasinya ya, yang diharapkannya. Oke. I kemungkinan peristiwa yang dicatatnya ya. Jadi cuma ada 1 baris dan ada beberapa kolom ini ya. Oke. O1 pasangannya S1. Seterusnya tergantung berapa sih kolomnya atau kemungkinan peristiwanya. Ini yang kondisi 1. Oke, rumusnya ini ya. Rumusnya C² sigma OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Nah, ya. X² itu simbol dari C² ya. C² hitung, kita akan mencari C² hitungnya, terus OI itu frekuensi yang kita amati ya. Amati artinya hasil penelitian kita. Kalau yang EI frekuensi yang kita harapkan muncul atau teoritisnya. Teoritisnya adalah EI. Nah, kriterianya tolak H0 jika X² hitung lebih besar atau sama dengan dari X² alfa ya. Tabel. X² tabel ya, ada alfanya juga, ada dB-nya N-1. Oke, alfanya tergantung nanti diketahui dB-nya N-1. Contohnya misalkan jika sebuah dadu kita lempar sebanyak 120 kali. Ya, kita akan melempar sebanyak 120 kali. Lalu kita catat sebanyak 120 kali lemparan tersebut, masing-masing frekuensinya seperti ini misalkan. Dadu 1 muncul 22 kali, dadu 2 muncul 19 kali, sampai ke dadu 6 munculnya 18 kali. Nah, ini kita lakukan dari 120 kali percobaan itu ya. Ternyata inilah yang hasil observasi. EI atau OI ini? Yang 22, 19, 20, 24. Ini EI atau OI? OI, Bu. OI ya, hasil observasinya. EI-nya yang mana? EI-nya yang mana? Tergantung kita mengharapkannya seperti apa. Nanti kita bisa lihat ya. Apakah ke-6 sisi dadu tersebut seimbang? Nah, ini ternyata EI-nya. Kalau seimbang maksudnya seperti apa? Jadi munculnya itu sama ya. Munculnya itu sama. Kita harapkan sebetulnya inginnya munculnya sama. Seperti tadi kita melempar 60 dadu 60 kali. Pengen muncul yang dadu satunya 10 kali, duanya 10 kali, kan seimbang ya, 60 bagi 6 masing-masing 10 kali. Itulah yang disebut dengan EI-nya ya. Gunakan taraf nyatanya 5%. Kita akan coba menghitung. Oke, jadi ini. Kita pertama-tama merumuskan hipotesisnya ya. Hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan ya antara OI dan juga EI sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan.
Nah, teman-teman kalau merumuskan hipotesis bingung simbol ininya, pakai kata-kata juga bisa ya. Pakai kata-kata juga bisa, yang penting tahu mana itu H0-nya, mana itu H1-nya atau HA. Nah, kalau HA-nya berarti ya ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Atau OI tidak sama dengan EI, tidak sama dengan 0. Terus kita membuat tabel klasifikasinya. Nah, tabel klasifikasinya ini tadi kan satu baris frekuensi observasi dan beberapa beberapa kolom, lebih dari 2 ini ya. Karena peristiwa dadu itu kan ada 6 ya, ada 6 mata dadu. Oke, jadi berarti kita harus tuliskan di sini frekuensi observasinya. Ini adalah OI-nya ya, ini adalah EI-nya. EI-nya, OI dan EI. Kalau kita harapkan seimbang berarti 120 kali dibagi berapa jumlah mata dadunya? Bagi 6, Bu. Dibagi 6. Jadi harusnya berapa kali tiap sisinya munculnya? 20. 20 kali ya. Nah, berarti harapannya, frekuensi yang diharapkannya itu adalah 20 harusnya. Masing-masing kan munculnya 20. Terus ternyata setelah kita hasil penelitian, dadu 1 munculnya cuma lebih ya 22 kali. Dadu 2 ya 19 kali gitu. Terus dadu ke-6 18 kali. Ya, ini adalah hasil kita observasi, hasil kita melempar sendiri. Itu yang perbedaan antara OI dan EI ya. Ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Hasil observasi dan yang diharapkan. Jadi kita ingin mengetahui gap-nya itu seberapa besar dan menjawab hipotesisnya nanti ya. Apakah ada perbedaan dari hasil observasi dan yang diharapkan. Masih aman ya? Aman, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung C kuadratnya. Tadi kan rumusnya adalah sigma ya. Kalau sigma berarti ada penjumlahan dari OI, selisih berarti. Selisih dari hasil observasi dengan hasil yang diharapkan, dikuadratkan dibagi dengan harapannya ya, EI-nya. Nah, untuk dadu 1 berarti 22 dikurangi 20 kuadrat dibagi dengan EI-nya 20. Untuk yang dadu 2 juga sama ya, dadu 2 juga sama. Kita gap-nya dikurangi dengan EI-nya ya. Oke, ini lalu kita ini adalah 20 ya, sorry, 4/20. Nah, terus diperolehlah X kuadratnya 1,70. X kuadrat hitungnya ya. Terus kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. Masih ada ya tabel C square-nya ya, tabel C kuadratnya. Saya sudah cantumkan lagi sih tabel C kuadratnya. DB-nya itu berapa? Berarti N-1 ya. N-nya yang mana? N-nya itu jumlah kemungkinannya, jumlah jumlah mata dadunya ya. dadu. Jumlah mata dadunya ada 6. 6 dikurangi 1, DB-nya berarti 5. Alfanya tadi 0,05 ya. Nah, nanti dicari di tabel C kuadrat untuk alfa 0,05 dan untuk nilai DB-nya 5. Ya. Kalau dilihat sih 11,070. Nanti coba di cross check ya, di cross check lagi. Nah, lalu X kuadrat hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari X kuadrat tabel? 1,70 dan 11,070. Lebih besar C kuadrat. Jadi X hitungnya lebih kecil ya, lebih kecil dari X tabel ya. Atau X tabelnya lebih besar dari X hitung. Nah, kalau dilihat di kurva, ya nilai kritisnya berarti kan 11,07. Nih, ini yang di tabel ya. Sedangkan hasil perhitungan kita 1,70. Berarti ada di daerah ini, daerah terima H0 ya. Ada di 1,70. Wah, jauh banget. Ini 11, ini 1. Kira-kira di sinilah 1,70. Berarti kita terima hipotesis nolnya ya. Atau artinya dadu-dadu itu masih dalam keadaan seimbang atau tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil yang diharapkan. Tapi kalau ditolak H0 berarti ya terlalu jauh gap-nya antara yang kita harapkan dengan realitanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Kita hapus dulu ya.
Jadi tergantung kita ingin mengharapkannya seperti apa sih harapannya. Teoritisnya. Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Oke, ini untuk pelatihan saja nanti dicoba. Nah, untuk kondisi 2 ini, kalau tadi ada 6 ke samping kolom, nah ini untuk kolomnya itu cuma ada 2. Jadi cuma ada kolom 1 dan kolom 2, barisnya tetap 1 untuk frekuensi observasi dan yang diharapkan ya. Nah, jadi ini termasuk yang proporsi tadi loh. Kalau proporsi ada yang berapa persen, berarti ada yang P dan Q. Kalau P itu proporsinya, Q itu berarti 1 min P-nya. Oke. Oke, untuk kondisi 1 misalkan X, nah kalau kondisi 2-nya berarti jumlahnya dikurangi dengan X-nya. Kalau yang diharapkannya ini adalah N dikali P-nya ya. Jumlah N-nya berarti N dikali 1 min P. Untuk perhitungan C kuadrat, hitungnya berbeda ya rumusnya teman-teman. Di sini bukan OI dikurangi EI lagi, tapi yang ini. Tanda mutlak ya, tanda mutlak berarti mau negatif pun dia akan jadi positif ya. X min N dikali P-nya dikurangi setengah ya, baru dipangkatkan 2. Terus dibagi N dikali P kali 1 min P. N itu apa sih? N itu jumlah sampelnya ya. Terus P adalah peluang kategorinya. X itu adalah frekuensi observasinya ya, frekuensi observasinya. Kriterianya sama aja, tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih besar atau sama dengan X tabel, X kuadrat tabel ya. DB-nya pasti 1 karena jumlah kolomnya adalah 2 ya. 2 min 1 pasti DB-nya adalah 1 nanti kalau di kondisi 2 ini. Contoh soalnya misalkan diduga bahwa kalau proporsi ini pasti ada persen-persenan. Kalau ada persen berarti dia termasuknya proporsi ya. Diduga bahwa 50% dari semacam kacang bentuknya keriput. Ini contoh biologi sebetulnya. Misalkan ada kacang 50% bentuknya keriput dan 50% lagi halus. Sama ya, 50-50, 50-50. Ya, yang bentuknya keriput dan bentuknya halus 50%, 50%. Nah, pengamatan kita lakukan terhadap sebuah sampel acak terdiri dari 80 butir kacang dan terdapat 56 kacang keriput ya, sedangkan sisanya halus ya. Jadi dari 10 menit lagi. Dari 80 sampel, 56 diantaranya adalah yang termasuk keriput. Sisanya berarti berapa? Sisanya adalah itu kacang halus. Berarti 80 dikurangi 56 ya. Nah, dalam taraf 0,01, apakah dugaan tersebut bisa dibenarkan? Ya, apakah bisa dibenarkan? Kita ujinya pakai chi-square. Terus kita pertama rumuskan hipotesisnya dulu. Nah, hipotesisnya kalau ada proporsi sini, lihat. P sama dengan 50%. Artinya tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Tapi kita kan harapannya kan masing-masing 50% loh, 50%. Terus untuk HA-nya proporsinya tidak sama dengan 50. Bisa ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Lebih dari 50%, bisa lebih kecil dari 50%. Artinya ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang kita harapkan. Gini ya cara menentukan hipotesis ya. Oke, semoga ada gambaran nanti setelah pertemuan ini untuk remedialnya. Selanjutnya membuat tabel klasifikasi. Nah, nanti teman-teman kalau ada soal juga ikutin saja langkah-langkah ini. Menurut saya sudah bisa mempermudah langkah-langkah yang harus teman-teman kerjakan gitu. Nah, lalu membuat tabel klasifikasinya. Di sini adalah bentuk kacangnya, ada yang keriput dan juga ada yang halus. Nah, di barisnya ada frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan. Dari jumlahnya tadi 80, kalau 50%, 50% berarti yang diharapkannya berapa? 40-40. Nah, setengah-setengah ya, 40-40. Jadi jangan bingung 50%-nya, tapi ingat jumlahnya berapa sih? Ya, jumlahnya 50% dari 80 sih berapa? 40-40. Ini yang kita harapkan, atau EI-nya tadi ya. Kalau di awal, itu adalah EI-nya. Terus jumlah yang keriput tadi di soal ada berapa? Ada 56. Dan diketahui dari seluruh jumlahnya 80. Berarti yang halusnya ya tinggal
80 dikurangi 56. Ini ya. Tuh. Terus selanjutnya kita menghitung C kuadrat hitungnya di sini. Oke, kita masukkan nilai X-nya. X-nya tadi di sini ya. X-nya adalah 56. Diingat yang awal tadi. X-nya 56, N dikali P-nya. N dikali P-nya adalah 40 ya, 40. Terus N itu kan tadi 80 ya. N dikali proporsinya berapa sih? 80 ya dikali 50% ya, makanya 40. N dikali P nih, 40. Dikurangi setengah, baru dipangkatkan 2. Terus N-nya 80 dikali P-nya 0,5 atau 50% ya, dikali 1 min P. Nah, 1 min P karena 50-50 ya 100 dikurangi, 100% dikurangi 50% ya. Artinya masih di sini juga 0,5. Berbeda kalau misalkan P-nya 140 nih, 40%. Berarti yang 1 min P-nya berapa? Yang ininya berapa 1 min P-nya? 0,6, Bu. 0,6 atau 60% ya. Jangan sampai pusing ya 1 min P itu. Tergantung P-nya berapa. Ini contohnya 0,05, 0,5, 0,5 karena masing-masing setengah ya, 50%. Jadi X kuadrat hitungnya 12,01 diperoleh di sini. Selanjutnya tabelnya ya, DB-nya 1, alfanya 0,01. Jadi dilihat di tabel C kuadrat diperolehnya 6,635. Sorry. Ini adalah tabel, C kuadrat tabel, dan ini C kuadrat hitung. Lebih besar atau lebih kecil? X kuadrat hitungnya? Lebih besar, Bu. Lebih besar, berarti tolak apa terima H0-nya? Tolak, Bu. Tolak ya, kalau di kurva berarti di sini adalah titik kritisnya berapa sih? 6,635. Sedangkan ada nilai kita tuh di 12,01 di sini ya. Ini daerah penerimaan terima H0 lah ini. Ini berarti terima H1-nya. Terima HA atau H1. Berarti pengujiannya dengan taraf yang sangat nyata. Kenapa sangat nyata? Karena alfanya 0,01 atau 1% ya. Sehingga kita tidak bisa membenarkan dugaan tersebut. Sorry. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang multinom loh. Ini baru yang multinomial. Masih paham ya? Masih bisa mengikuti, kita lanjut ke uji kesamaan rata-rata Poisson nih. Kalau Poisson itu, eksperimen Poisson adalah reminder lagi, sebetulnya sudah kita pelajari dulu. Eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari perubahan acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Jadi ada distribusi yang ada waktunya, selang waktunya, dan juga di daerah tertentu. Atau pelajari lagi nanti distribusi peluang Poissonnya ya. Nah, untuk misalkan ada K, K-nya itu lebih dari sama dengan 2 buah ya, distribusi Poisson, parameternya ada parameter 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini akan diuji pasangan hipotesisnya berarti seperti ini. H0-nya ya parameter 1 sama dengan parameter 2, sama dengan parameter seterusnya. Ada berapa parameter ya, lebih dari 2. Nah, untuk H1-nya, itu ada paling sedikit adalah satu tanda yang tidak sama dengan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah, misalkan kalau di H0-nya kan semua kategori ini sama ya. Lambda 1 sama dengan lambda 2, misalkan ada 3 lambda deh, sama dengan lambda 3. Nah, kalau di H1-nya, bisa jadi lambda 1 itu tidak sama dengan lambda 2, tapi sama dengan lambda 3. Artinya di sini paling sedikit ada satu tanda yang sama dengan. Ada satu tanda yang sama dengan. Yang ini kan ada satu tanda yang sama dengan, itu tidak berlaku. Ya. Jadi tidak mesti semuanya itu tidak sama dengan semua. Enggak. Paling sedikit ada satu tanda yang tidak sama dengan. Nah, dari setiap populasi itu kita ambil sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua. Seterusnya lah kalau ada beberapa populasi ya. Kita hitung banyaknya peristiwanya ya mengikuti distribusi Poisson. Oke.
Ya, ini untuk rata-ratanya lah ya, bisa ya. Nah, untuk rumusnya berarti sini X kuadrat sama dengan kita hitung gapnya dengan rata-ratanya. Jadi XI dikurangi X bar ya. XI dikurangi X bar dibagi X bar. Nah, XI ini peristiwa keberapa? X bar ya rata-rata peristiwanya, terus K-nya itu adalah jumlah distribusi Poissonnya ya, ini nih. Untuk menghitung dB-nya nih, ada K, jumlah distribusi Poisson. Nah, untuk kriterianya tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat tabel. Oke, dB-nya bedanya di sini K min 1 ya. K-nya itu ya jumlah distribusi Poissonnya. 2 menit lagi keburu jelasin ini enggak ya? Oke, sambil dibaca deh. Misalkan ada 5 orang sekretaris ya. 5 orang. Ada 5 orang sekretaris, 5 orang sekretaris bertugas menyalin data ke dalam sebuah daftar yang telah disediakan. Ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh sekretaris 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kesalahan tiap menyalin datanya ya. Menyalin datanya. Kesalahannya ada 5 tadi ya, ada 5 salinan berukuran 5 ya. Ada 5 salinan. Dari masing-masing salinan itu salahnya ada 2 salah ketik kata, misalkan ada 0, ada 3 kata yang salah. Ini untuk sekretaris 1 ya, kesalahan dari sekretaris 1. Sekretaris 2, 3, 4, dan 5. Terus, jadi kan kita hitung banyak kesalahannya ya. Nah, ini adalah sepertinya bentar lagi ini deh, berhenti. Banyak kesalahannya ini adalah XI-nya ya, XI-nya. Kalau di distribusi tabel distribusi frekuensi ya ini adalah titik tengahnya, tapi kalau di sini ada banyak kesalahan atau XI-nya. Ternyata dijumlahkan dari kelima sekretaris itu 44 kata yang salah ya, masing-masing ini. Oke, dalam taraf nyata 0,05 apakah kualitas kerja sekretaris itu berbeda ya? Kita lihat dari kesalahan yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Apakah kualitasnya berbeda ataukah sama? Ntar kalau ini mati masuk lagi ya. Kayaknya sebentar lagi deh.